Jadi ketika kamu berpikir gitu atau bertanya, kenapa ya gitu. Kenapa ya kok saya itu dikucilkan, nggak diajak gitu ya sama orang gitu, nggak dianggap gitu. Artinya kamu perlu menjadikan itu hal yang positif. Ketika terjadi sesuatu yang negatif dalam hidup kamu, ya, jadikanlah itu positif. Kenapa? Karena ketika orang lain gak ngajak kamu, harusnya itu jadi pecutan buat kamu gitu loh. Sadar diri, introspeksi diri, kenapa ya saya begini? Apakah saya punya sifat-sifat buruk? Apakah saya manipulatif? Apa saya tidak bisa menghargai orang lain? Atau saya tidak pantas untuk diajak karena finansial saya? Kalau nggak pantas karena finansial saya berarti bekerja. Ya, oh atau karena saya jelek, kalau itu sih kayaknya enggak ya. Orang zaman sekarang itu udah pada open mind kecuali mungkin gitu ya masih berpikir secara ortodok gitu atau istilahnya berpikir yang nggak masuk akal gitu, masa karena jelek nggak ditemenin gitu ya. Pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari diri kita ketika kita memiliki permasalahan. Ingat, satu orang dibanding banyak orang, nggak mungkin satu orang yang benar. Kalau banyak orang yang melakukan itu artinya kamu perlu sadar diri, perlu introspeksi diri, seperti itu. Nah, jadi nggak bisa kita nyalain kenapa ya orang-orang begini, kenapa ya orang-orang begitu. Coba tanya pada diri sendiri, kenapa ya saya seperti ini gitu. Terus tentang pekerjaan saya selalu salahkan kesalahan orang lain. Nah, karena kamu artinya tidak tegas, tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Ya, ketika kamu tidak melakukan kesalahan terus dilimpahkan ke kamu, maka kamu harusnya melakukan pembelaan dengan bukti-bukti yang kamu punya. Misalnya, kamu disalahkan atas sesuatu, oh saya tidak melakukannya Pak, ini buktinya. Itu kenapa kita kalau ngomong itu harus by data, kita harus smart, kita harus pinter. Bekerja itu berarti kita bukan cuma modal tenaga, tapi juga modal pikiran, kreativitas. Ketika seseorang memperlakukan kamu tidak baik dan kamu tidak berada di dalamnya, maka kamu akan bersih. Tapi ternyata kalau kamu juga berada di dalamnya dan kecipratan, wajar. Orang yang main di lumpur walaupun dia cuma nonton doang dari luar, nggak masuk ke kubangan, sesekali waktu dia juga pasti akan kecipratan lumpur. So, kembali lagi sadar diri dan introspeksi diri. Perbaiki diri sih Kak, tingkatkan nilai diri supaya orang itu bisa respect ke kamu. Kak, aku mau tanya, orang-orang dekat ada perasaan nggak Kak? Aku maksudnya perasaan apa tuh Kak Randy? Boleh tahu nggak aku? Perasaan cinta, perasaan suka, perasaan benci, curiga atau apa? Boleh nggak lebih dispesifikkan perasaan yang seperti apa yang diharapkan gitu? Adela, selamat bergabung. Bukan ngelawan ya, kan berargumen namanya. Ya Kak Diki ya, bukan ngelawan. Dalam pekerjaan itu ada yang namanya adu argumen. Lah selama dirimu punya bukti, kenapa disebut ngelawan gitu? Kecuali dirimu cuma ngomong doang yang ngelawan jadinya. Oke, apakah di antara orang-orang yang berada dalam circle Kak Randy, ya, circle Kak Randy ada yang punya perasaan atau menaruh rasa suka nggak sih? Dan kalau ada, kira-kira orangnya kayak gimana? Pasti itu kan yang ingin dirimu tanyakan. Oke. Let's see. Kak Besti, selamat bergabung. Yang pertama di sini sebenarnya apa ya? Sometimes the victory is not worth the price gini. Aku ngelihat di sini kalau dibilang ada nggak? Enggak. Karena di sini kartunya no. Jadi pertama kalau dibilang ada yang suka nggak? Sebenarnya enggak. Tapi lebih kepada apa ya? Rasa kasihan Kak. Lebih kepada rasa kasihan atau empati. Ya kalau kasihan terlalu menyedihkan ya, lebih kepada empati gitu. Lebih kepada empati karena ternyata kamu memiliki rasa insecure, rasa tidak percaya diri, overthinking, sehingga orang itu kayak ngerasa empati aja ke dirimu. Jadi perhatian-perhatian itu bukan rasa suka berbentuk rasa cinta, tapi hanya empati saja gitu. Ya, merasa kamu butuh teman, merasa ingin menolong kamu, respect sama kamu gitu. Memberikan perhatian lebih baik gitu. Di sini tuh aku ngelihatnya empati bukan rasa suka atau rasa cinta ya Kak ya. Aku ngelihatnya lebih ke rasa empati bukan rasa cinta gitu. Ya karena ingin menyemangati, ingin memberikan kamu energi positif gitu. Jadi kalau cinta aku lihat belum, tapi empati ada. Ya, empati ada.
Halo Kak Nana. Kak Dela mau nanya apa Kak Dela? Ada Kak Dela, ada Kak Besti. Pesan semesta untuk Kak Dela. Kak Besti mau nanya apa? Pesan semesta untuk Kak Dela. Mau minta saran host, keputusan aku mengganti Sadi tempat nggak ya? Apa itu? Mengganti Sadi? Sadi itu nama orang. Kak Diki, perbaiki diri Kak Diki ya. Saran aku perbaiki diri, perbaiki nilai diri, pantaskan dirimu ya. Ketika kamu menjadi pantas gitu ya, kamu maka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada sekarang ya. Ingat orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya power, orang-orang yang tidak mau berusaha secara maksimal ya, itu tidak akan jadi apa-apa di dunia ini. Yang kuat dialah yang menang. Bukan berarti hukum rimba ya, maksudnya yang kuat dia yang menang ya, namanya kehidupan ini tuh sulit gitu. Gak ada sesuatu yang gratis, gak ada sesuatu yang gampang di dunia ini. Oke, bentar ya Kak Besti ya. Aku ke Kak Dela dulu. Sama-sama Kak Randy. Semangat Kak Randy. Jadi jangan terlalu gampang GR ya Kak Randy ya. Ya, kadang orang berempati, kadang kita pikir dia suka. Jangan, nanti kamu sakit. Karena orang itu juga akan pergi. Jika ada orang yang baik, ramah, atau deket sama kamu, orang itu juga bakal ninggalin kamu kok. Ya, jadi selama ini tuh dia hanya ngerasa empati aja ke dirimu. Bukan suka atau cinta. Oke, aku ngelihat di sini Kak Dela, kenapa dirimu Kak Dela? Ya, aku ngelihat di sini dirimu masih berada dalam sebuah dilema ya Kak Dela ya. Ya, masih berada dalam sebuah dilema, masih tentang cinta, masih berharap semuanya bisa kembali, masih berharap ini semua mimpi gitu ya kan. Masih berharap semuanya akan baik-baik saja gitu. Aku ngelihat di sini masih dengan keraguan sih Kak Dela ya. Masih keraguan gitu. Bisa nggak sih, yuk lepasin energi-energi negatif itu dalam diri kamu, cintai diri kamu sendiri ya, cintai diri kamu sendiri, jangan menunggu siapapun, entah orang yang sekarang atau orang di masa lalu ya. Balance, pilihan itu banyak ada pada dirimu, pikirkan segala sesuatu dari semua lini atau semua perspektif yang bisa kamu pikirkan. Kalau aku melakukan ini, kira-kira nanti keluargaku gimana, kira-kira pekerjaanku gimana, kira-kira kehidupanku gimana gitu ya. Berani memutuskan sesuatu dan berani mengambil resiko. Jadi di sini kayak believe in your personal power, percaya pada diri sendiri ya. Selalu ada sebab, selalu ada akibat. Semua hal harus diawali terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau dibiarkan tentu akan stuck di situ saja ya. Masih dalam keadaan kebingungan kakakku, masih dalam keadaan kebingungan ya. Jadi dengerin kata hati ya Kak Dela ya, dengerin kata hati. Iya betul Kak Dela. Makanya kadang kalau kita tuh berusaha untuk berproses melupakan seseorang atau istilahnya berdamai dengan diri sendiri kan gak gampang Kak, gak sehari 2 hari gitu, tapi bener-bener dilakukan secara terus-menerus dan dengan sadar mengafirmasi diri bahwa oh ternyata ya udah, kalau nggak bisa biarin aja ya, jodoh nggak akan kemana, segala sesuatu sudah ada yang atur. Takdir itu merupakan perjalanan dari setiap manusia ya, beda manusia, beda perjalanan, tidak ada yang bisa harus dihakimi. Cuman yang perlu kita tahu adalah bagaimana caranya bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Iya Kak Randy, terima kasih Kak Randy. Baiklah, kita lanjut ke Kak Besti. Kak Besti, ya Kak Diki, doa yang terbaik buat kamu, jangan lupa selalu berusaha dan juga meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa, karena apapun yang terjadi adalah izin Yang Maha Kuasa. Sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing ya. Mengganti Sadi, udah bener belum sih gitu? Atau apakah kedepannya akan ada sesuatu yang menjadi masalah? Oke, bener. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak, tapi kemungkinannya benar. Ya Kak Besti ya, benar. Benar, itu merupakan salah satu langkah yang tepat, karena di sini kalau nggak diganti juga dia akan mengecewakanmu gitu ya. Mensia-siakan kerja keras atau sesuatu yang udah kamu bangun, yang udah kamu planning, itu bisa jadi berantakan kalau kamu nggak ganti dia. Jadi di sini ya,
harusnya kamu memang memilih seseorang yang bisa bersinergi dengan kamu ataupun bisa mengikuti gaya kerja kamu atau sistem kerja yang ingin kamu terapkan di dalam pekerjaan gitu. Ya, sudah aku ngelihat di sini sudah jalannya sudah tepat sih gitu. Cuma memang ya kan untuk mencari seseorang yang baru gitu ya, tidak semudah menerapkan ke orang yang lama atau ke orang yang pertama kita pilih gitu. Atau orang yang sudah lebih tahu apa yang harus dilakukan ya. Di sini sih aku ngelihatnya cuman memang ada sebuah rasa kecewa dari Sadi itu gitu. Ada rasa kecewa, ada rasa marah gitu. Kayak kenapa sih aku harus diganti gitu. Tapi ya namanya profesional kerja ya. Namanya profesional kerja gitu ya. Walaupun misalnya dia kecewa mau nggak mau, itu juga pelajaran buat dia kalau misalnya mau bekerja harus lebih profesional lagi gitu. Sedih sih dia. Sedih, ngerasa kecewa gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Dia juga harus bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya ya. Selalu ada sebab, selalu ada akibat ya. Bukan salah dirimu juga mengganti dia. Dirimu hanya sebagai perantara untuk memberitahu dia bahwa bekerja itu harus bisa maksimal dan profesional, harus bisa mengimbangi orang lain, harus bisa effort juga ke orang lain. Kalau nggak cocok ya wajar untuk diganti. Ya, host apa yang diucapkan selalu berbohong. Iya, makanya kan jadinya tidak sinkron. Jadi ketika dirimu punya planning itu tuh kayak, loh kok kayak gini ya, kok planning ini nggak jalan-jalan, kok ada aja masalah, kok ada aja hambatan-hambatan ya, karena tidak sinergi, karena dia tidak bisa mengerti apa yang dirimu inginkan. Seperti itu. Kak Priti, malam aku antara tidur sama enggak tiba-tiba dipeluk cewek kuat banget. Pas aku bangun, tiba-tiba wajah dia. Masih belum move on Anda Kak Nana ya. Sama-sama Kak Besti. Yuk lanjut, aku mau Kak Priti. Kak, aku belum terima dia sebagai pacar. Aku semalam tiba-tiba dia ajak aku nikah virtual. Kan udah aku bilang, orang gila itu Kak. Udah tiba-tiba ngajak nikah virtual, kan udah nggak masuk akal. Aduh, jadi pertanyaan dirimu apa? Selamat petang Kak Siyatno. Jadi pertanyaanmu apa? Iya Kak, iya Kak Besti. Pertanyaan Kak Priti apa nih Kak Priti? Akulah yang lucu, apa sih maunya? Oke, kemarin kita udah baca kan ya, bahwa dia itu nggak serius gitu loh. Dia tuh pengen aja, penasaran, seru-seruan gitu ya. Dan dia memang udah terbiasa kayak gitu. Dia tipe orang yang social butterfly gitu. Social butterfly menginginkan sesuatu harus dapat gitu. Ya kan tuh kan yang pertama keluar udah jadi dia udah nggak cinta Kak, emang dia pengen main-main aja ya, nggak jelas gitu. Ya udahlah, hanya untuk memenuhi hasratnya dia memiliki dirimu, dia melakukan apa saja gitu. Jadi itu bukan berarti urusan cinta. Sejak kapan pembuktian cinta nikah virtual? Hati-hati demun, dari dua kartu ini udah negatif banget ya. Yang satunya adalah sebuah kekecewaan, yang satunya hati-hati. Hati-hati sebuah kekecewaan, hati-hati sebuah jebakan. Perlu dipikirkan ulang. Ya, orang ini seperti apa gitu. Karena aku ngelihat kakak sebenarnya akan tergoda kalau kakak nggak bisa menempatkan diri gitu. Menempatkan diri. Ya. Mari kita lanjutkan. Kartu ketiga. Run Kak, lari. Gak usah diladenin. Lari, gak usah diladenin, ambil keputusan. Dia bukan pria yang baik, dia bukan pria yang serius gitu. Kalau menurut kartu yang aku lihat ya kan. Pertimbangkan, jadi kayak apa ya, tapi selesaikan dengan baik. Maaf ya, maksudnya kayak ciri-ciri dari apa yang kamu lakukan itu udah gak masuk akal gitu. Pembuktian cinta nikah virtual nggak tuh? Iya, soalnya aku ngeliat Kak Priti bakal tergoda di sini tuh. Aku ngeliat ada kemungkinan tergoda di sini Kak Priti. Coba ambil sikap, lari Kak, lari ya. Jangan diladenin, orang gila. Kak Cindy, thank you.
Ya lari, jangan diladenin, orang gila dia. Udah cukup. Udah kelihatan dari kemarin pembacaan pertama negatif, kedua di sini makin negatif lagi gitu ya. Jadi lari. Ya, lari. Karena dia bukan orang yang baik gitu. Dia bukan orang yang baik. Cuma bercanda aja. Iya, karena aku tahu dirimu ada perasaan dan tergoda. Makanya kadang ketika dirimu diajak nikah virtual tuh ada perasaan gemes banget nggak sih? Au, ya ampun lucu gitu. Karena ada perasaan suka, coba nggak suka lihat apaan lu ngajak-ngajak nikah virtual, itu yang akan terjadi, ya. Jadi seimbangkan diri intinya. Kalau mau berjalan hati-hati karena aku udah ngelihat dari dua kartu ini aja cukup. Kakak bisa ngerti dari dua kartu ini aja. Aku nggak mau bicara panjang lebar ya kak ya, Kak Priti. Yuk bisa yuk tentukan sikap ya.